Seperti biasa, gua Lim yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman, dimana kali ini guys kita kembali lagi untuk melanjutkan maraton series WandaVision kita yang sudah memasuki episode 6 nih. Wah, semakin seru aja nih episode 6 kali ini yang semakin memperjelas kita mengenai semua misteri yang ada pada series kali ini. Jika di episode 5 sebelumnya kita sudah dikagetkan dengan kemunculan Pietro Maximoff yang tiba-tiba saja hadir nih guys, maka episode 6 kali ini makin memperjelas tentang semua misteri yang ada di dalam kota Westview dan juga siapa sih sebenarnya Pietro yang kita jumpai kali ini. Apakah dia sungguh Pietro yang beneran asli atau hanya Pietro KW? Dan bagaimana kelanjutan tindakan dari SWORD untuk menanggulangi masalah yang diciptakan oleh Wanda ini? Yang pastinya pada video kali ini kita akan membahas tuntas tentang semua yang terjadi di episode 6 kali ini. Dan sebelumnya gue ingetin lagi, ada spoiler warning untuk kamu semua yang belum nonton ya. Dan sebelum kita memulai videonya juga harap kalian untuk support channel ini dulu nih dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Twice. So, saat memulai untuk menonton episode 6, kita akan disuguhkan dengan opening credit di mana kita dapat melihat aksi Billy dan Tommy yang sepertinya sudah berusia 15 tahun, dan juga ada Wanda dan juga ada Vision, dan pastinya ada Pietro juga nih guys. Dimana opening credit kali ini dikemas dengan lagu yang cukup fun dan asik, mungkin genrenya ini popang kali ya. Dan latar waktunya sendiri kita akan dibawa kembali ke tahun 90-an. Menyita perhatian gua di sini ada kalimat yang berartikan kita harus tetap stay untuk menonton series WandaVision walaupun semua ini hanyalah tipuan Wanda. Kan dari opening creditnya saja sudah menyuri perhatian kita dan memunculkan teori-teori nih. Mari kita lanjutkan saja. Episode 6 kali ini akan menceritakan tentang Halloween di kota Westview, di mana kita dapat melihat Billy yang menggunakan kostum Halloween yang sepertinya merepresentatifkan dirinya seperti series komik klasiknya nih, dengan baju merah dan juga bandana di kepalanya. Dan kita juga dapat melihat Pietro yang sedang tertidur di sofa. Pietro kali ini agak sedikit berbeda dengan Pietro yang seperti biasanya, dimana kali ini kita melihat Pietro yang sedikit tengil dan juga konyol ya. Sama dengan Billy yang lainnya juga menggunakan kostum Halloween yang sesuai dengan representatif series komik klasiknya nih. Callback yang bagus untuk para fans komiknya ya. Di sini juga kita dapat melihat Wanda yang menggunakan kostum Scarlet Witch dan mengatakan dirinya adalah penyihir dari Sokovia, makin memperkuat kita bahwa Wanda akan memberi nama alter egonya sebagai Scarlet Witch pada series kali ini. Di awal scene kali ini kita juga dapat mendengar Vision yang menolak untuk menemani Billy dan Tommy untuk berburu permen karena ia harus membantu bapak-bapak kompleksnya untuk menjaga keamanan. Sepertinya Vision memiliki rencana lain di belakang Wanda nih guys. Kejanggalan aneh lainnya juga terjadi pada Pietro, di mana Pietro sepertinya menceritakan masa lalu kecilnya tentang Halloween yang sepertinya berbeda dengan apa yang dialami Wanda karena Wanda tidak dapat mengingatnya. Padahal mereka kan saudara kembar dan selalu bersama, bagaimana bisa mereka tidak saling mengingat? Apakah ini menandakan bahwa Pietro kali ini memang benar berasal dari universe lain sehingga memiliki memori yang berbeda dengan Wanda? Beralih ke SWORD. Terus gimana nih perkembangan SWORD dan Taylor Hayward untuk menangani masalah ini? Ada percecokan antara Monica Rambeau, Jimmy Woo, Darcy Lewis dan juga Taylor Hayward yang akhirnya dimana Taylor Hayward memecat mereka bertiga nih. Semakin curiga aja gua sama manusia yang satu ini. Bukankah awalnya dia yang mengajak mereka bertiga untuk bergabung dalam misi kali ini, tetapi justru sekarang mereka dipecat sama Taylor Hayward. Dimana tampaknya Monica Rambeau membela Wanda di sini nih guys, karena dia menganggap Wanda adalah menjadi solusi untuk semua masalah ini, bukannya harus dimusnahkan seperti apa yang dikatakan oleh Taylor Hayward. Ternyata kecurigaan gue bersama Taylor Hayward juga dipikirkan oleh Monica Rambeau, di mana akhirnya Monica Rambeau mengajak Jimmy Woo dan juga Darcy Lewis untuk mencari data soal Taylor Hayward dan mencoba untuk meretas semua data tersebut, di mana akhirnya ada fakta yang terungkap nih guys, di mana Taylor Hayward ternyata sudah tahu, bahkan ia membuat peta dari kota Westview dengan radarnya dan melacak keberadaan Vision dengan titik merah di dalam peta tersebut, yang dimana memperkuat teori kita bahwa Taylor Hayward memiliki rencana sendiri kepada Vision. Sebelumnya kita melihat mayat Vision dipreteli di SWORD, kali ini sepertinya Taylor Hayward berusaha untuk mencari keberadaan Vision.
Makin kuat teori gue bahwa mungkin saja Taylor Hayward ingin membangkitkan Ultron kembali dengan jasa Vision. Apakah mungkin benar Taylor Hayward memiliki aliansi dengan Hydra? Semakin menarik bukan guys? Mari kita lanjutkan lagi ceritanya. Darcy Lewis juga sempat menjelaskan kepada Monica Rambeau jika dia menerobos kembali dunia Hex untuk kedua kalinya, maka molekul dan juga sel-sel darahnya akan mengalami perubahan yang semakin memperjelas kita bahwa dari sinilah Monica Rambeau menjadi spektrum ataupun foton karena mendapatkan kekuatan dari radiasi projection energy Hex yang diciptakan oleh Wanda itu sendiri, dan memperjelas kita mengenai nasib dari semua orang yang terjebak di dalam dunia Hex, yang berarti mereka juga akan mengalami perubahan molekul dan juga sel-sel darah, dimana mungkin saja ini akan menjadi awal mulanya munculnya mutan di MCU kali ini, yang makin memperkuat kita mengenai teori yang akan berkaitan dengan series komiknya House of M. Kita balik lagi ke kota Westview, dimana kita akan berjumpa dengan Wanda, Pietro, dan juga si kembar yang sedang jalan-jalan di kota untuk merayakan Halloween. Oh ya, di episode kali ini kita sudah diperjelas mengenai kekuatan dari Billy dan Tommy yang memiliki kekuatan turunan dari ayah dan ibunya nih. Walaupun belum diperjelas mengenai alter ego dari si kembar ini sebagai Wiccan dan Speed sesuai dengan series komiknya ya. Dan pada scene kali ini sepertinya Wanda masih curiga dengan Pietro dan mencoba untuk ngetes si Pietro nih dengan menanyakan soal masa lalu mereka saat masih kecil di rumah panti asuhan. Tapi sepertinya Pietro ngeles aja gitu dan bertanya kembali kepada Wanda, ada apa dengan dirimu? Kemudian untuk mengalihkan pembicaraan dan suasana, Pietro pun mengajak si kembar untuk menjahili warga-warga sekitar yang akhirnya mengecohkan perhatian Wanda. Sumpah deh, Pietro yang kali ini nggak seperti Pietro yang dulu kita kenal guys. So gimana kabarnya Vision? Vision kemana? Nah, Vision di sini guys, yang ternyata Vision sedang mencari tahu semua fakta di kota Westview dengan berjalan ke pinggiran kota. Selama dia berjalan menuju pinggiran kota yaitu Alice Avenue, ia melihat warga-warga sekitar ini berperilaku aneh. Bahkan semakin ia mendekati pinggiran kota, warga-warga sekitar seperti membeku, tidak bergerak dan tidak berbicara, hingga akhirnya ia berjumpa dengan Agnes. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Agnes di Alice Avenue? Karena dia juga mengatakan bahwa Vision adalah anggota The Avengers yang sebenarnya sudah mati pada saat The Avengers Infinity War. Sepertinya tampaknya di sini si Vision ini nggak mengingat apapun soal The Avengers bahkan masa lalunya. Apakah ini karena AI-nya yang telah diganti atau mungkin manipulasi pikiran dari Wanda, yang dimana Wanda tidak menginginkan Vision untuk mengingat masa lalunya yang kelam tersebut? Taylor Hayward yang sepertinya sudah mengetahui bahwa Vision akan keluar dari kota Westview pastinya sangat senang nih untuk melihat kedatangan Vision yang sepertinya sengaja menyampiri dia. Bagaimana tidak tahu ya kan kalau Taylor Hayward ini sendiri aja udah punya peta dari kota Westview dengan melacak titik merah sebagai Vision sebagai lacakan gerak-gerik Vision itu sendiri. Semakin kuat teori gua untuk mencurigai Taylor Hayward memiliki maksud dan tujuannya dengan menggunakan jasa Vision sebagai kebangkitan Ultron. Melihat hal tersebut, Darcy Lewis tampaknya segera berlari untuk menolong Vision, tetapi dihadang nih usahanya, bahkan dia diborgol. Lalu bagaimana dengan Agnes? Mungkin kalian akan berpikir Agnes ini sepertinya memancing Vision untuk semakin keluar dari kota Westview. Apakah dia ada hubungan juga dengan Taylor Hayward? Entahlah, ini masih menjadi misteri. Entah berpihak pada siapa nih sebenarnya si Agnes, Wanda kah, Mephisto, atau Taylor Hayward? Atau semuanya, atau tidak semuanya? Nenek-nenek sihir yang satu ini sungguh sangat mencurigakan. Lagi ke Billy yang dimana tiba-tiba saja Billy ini mampu mendengar suara jeritan dari Vision yang merasa sangat kesakitan, bahkan suara Taylor Hayward yang mencoba untuk berbicara dengan Vision, yang dimana pastinya membuat Billy sangat cemas soal Vision dan akhirnya memberitahu Wanda untuk soal ini. Dan tiba-tiba saja kita dikagetkan dengan pernyataan Pietro yang mengatakan bahwa ayah kalian tidak akan mungkin untuk mati yang kedua kalinya, dan akhirnya membuat Wanda sangat marah hingga menghempaskan tubuh Pietro dengan kekuatannya nih guys. Wanda yang menyadari hal tersebut pun memperluas projection energy Hex-nya di luar batas kota Westview sehingga makin banyak orang lagi yang terjebak, bahkan Darcy Lewis terjebak di dalamnya juga nih guys. Yang pastinya sangat membuat khawatir bagi Monica Rambeau dan juga Jimmy Woo yang merasa bahwa semua hal ini sudah di luar kontrol dan juga kendali. Dan episode kali ini pun selesai.
Di episode 6 kali ini kita bisa berjumpa kembali dengan sebuah iklan yogurt, yaitu Yo Magic nih guys. Dimana jika kita perhatikan dari kata-katanya Yo Magic yang berkaitan dengan ilmu magic yang mungkin saja dimiliki Wanda saat ini dalam menciptakan dunia realitasnya. Atau mungkin saja iklan ini akan merepresentatifkan kepada kita soal batu Mindstone nih. Mungkin saja batu Mindstone akan menjadi perkara masalah pada MCU fase 4 kali ini. Yang jelas episode 6 kali ini masih meninggalkan banyak sekali misteri yang harus kita pecahkan di episode berikutnya nih guys. Mulai dari Pietro, gua sendiri masih memiliki dua kemungkinan untuk Pietro itu sendiri, dimana mungkin saja memang benar kalau Pietro ini berasal dari universe-nya X-Men, atau mungkin saja memang benar juga dia ini hanyalah samaran dari Mephisto yang dimana mencoba untuk mendekati Billy dan Tommy sebagai mediumnya nanti, yang jika kita ingat-ingat sesuai series komiknya bahwa Wanda dapat melahirkan anak kembarnya berkat bantuan sihir pecahan jiwa Mephisto, yang dimana akhirnya Mephisto mengambil kembali anak kembar tersebut dan membuat Wanda gila. Entah bagaimana, mungkin kita akan ketahui jawaban jelasnya di episode berikutnya. So nasibnya Vision sendiri gimana? Nasibnya Vision akan menjadi misteri untuk episode berikutnya yang mungkin saja akan menjadi plot twist, serta saja Mindstone kali ini akan menciptakan masalah baru lagi nih di MCU kali ini. Karena keserakahan manusia yang selalu menginginkan kekuatan besar ya kan. Bagaimana batu Mindstone itu tidak hancur saat Vision keluar dari dunia Hex. Yang pastinya di episode berikutnya kita akan mengetahui juga nasib dari Darcy Lewis dan juga kawan-kawan nih guys, dan juga bagaimana aksi dari Wanda, Billy dan juga Tommy untuk menyelamatkan Vision. Semakin seru aja nih, gak sabar untuk nonton di episode 7 berikutnya yang pastinya bisa kalian nikmati juga dengan berlangganan di Disney Plus setiap hari Jumat. Saran gua, gunakan media yang terbaik untuk menyaksikan series kali ini agar kalian mendapatkan sensasinya yang luar biasa nih guys. So ini juga artinya akhir dari video kita kali ini. Sekian dulu review dari gua untuk episode 6 series WandaVision yang dapat gua berikan kepada kalian hari ini. Tetapi sebelum gua akhiri videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. So I hope you enjoy, see you later and bye bye.